بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الزحام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رضي الله عنكم. ولا قاسيا ولا سيء الأخلاق ولا ضيق الصدر ولا مداهنا ولا مخادعا ولا غاشا ولا مقدما للأغنياء على الفقراء wala mutaraddidan 'ala salatin. Dan termasuk akhlak orang yang beriman adalah wala qasiyan, dan ia tidak keras. Maksudnya keras hati. Orang mukmin itu tidak keras hati. Maksudnya apabila dinasehati dengan nasihat yang baik, ia akan menurut. Itulah orang mukmin. Tidak keras hati, tidak gengsi untuk menerima nasihat walaupun itu dari orang yang lebih muda usianya daripada dia. Kenapa? Karena kebenaran itu ahaqqu an yuttaba, berhak untuk diikuti. Baik itu dari orang yang lebih muda usianya dari kita ataupun orang yang lebih dewasa daripada kita. Bahkan disebutkan khudhil hikmata walau min afwahil majanin. Ambil hikmah kendati pun ia keluar dari mulut-mulut orang gila. Jika ia mengucapkan kalimat hikmah, ambil, pegang. Al hikmatu dhallatul mu'min fa aynama wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia mendapatinya, dia berhak untuk mengambilnya. Sehingga orang mukmin itu tidak boleh keras hatinya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum." Maka celakalah bagi orang yang keras hatinya, hati mereka. Sehingga tidak mempan dengan nasihat. Bahkan menolak nasihat walaupun isinya benar, walaupun isinya baik. Ini menunjukkan orang tersebut adalah keras hati. Di dalam kitab Zubat itu disebutkan, fa innama ab'adu qulubin nasi mir rabbina rahimi qalbun qasi. Dan hanya saja paling jauhnya hati manusia dari Tuhan kita yang Maha Rahman, pengasih, adalah al-qalbul qasi, hati yang keras. Jika kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, apakah jauh ataukah dekat, lihat bagaimana hati kita. Jika keras, tidak mau menurut dengan nasihat-nasihat baik, maka berarti itu adalah pertanda bahwa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ab'adu qulubin nasi mir rabbinir rahimi qalbun qasi. Wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbinir rahimi qalbun qasi. Paling jauhnya hati manusia dari Tuhan kita yang Maha Rahim, penyayang, adalah qalbun qasi, orang yang hatinya keras. Sebaliknya, orang yang hatinya lunak, lembut, menerima nasihat walaupun itu datangnya dari mulut orang yang lebih muda darinya, dia senang, dia menerima dengan lapang dada, maka itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Hanya saja Allah itu merahmati, menyayangi, mengasihi dari segenap hamba-hambanya ini adalah mereka orang-orang yang penyayang, orang-orang yang lembut hatinya. Wala sayyi'al akhlaq, dan tidak boleh berakhlak buruk. Orang mukmin itu tidak boleh berakhlak tercela, berakhlak buruk. Abu Hazim rahimahullahu taala beliau mengatakan seperti yang dikutip oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin. Apa kata Abu Hazim rahimahullahu? Yaqul, beliau mengatakan, inna min su'il khuluqi fir rajuli, sesungguhnya termasuk daripada buruknya akhlak pada jiwa seorang lelaki, ayyadkhula ala ahlihi wa hum fi sururin wa yadhakun, adalah ia masuk mendatangi keluarganya, yakni masuk rumah mendatangi keluarganya, wa hum fi sururin, dan keluarganya itu mereka sedang bahagia, yadhakun, sambil tertawa. Begitu dia masuk, fayatafarraquna khaufan minhu, maka istrinya, anaknya di rumah semua bubar, khaufan minhu, karena takut darinya. Hati-hati, jangan bangga kamu. Itu pertanda bahwa akhlak budi pekertimu buruk. Ketika anak istrimu di rumah sedang gembira, tertawa bersama, lalu kamu masuk, mereka semua terdiam karena takut darimu, itu bertanda bahwa kamu itu buruk akhlaknya. Wa min su'i khuluqihi aidan, dan termasuk buruknya akhlak lelaki pula adalah hurubul hirrati minhu, larinya kucing darinya. Kucing aja takut sama dia, pas dia datang lari kucing. Ini pertanda kamu buruk akhlaknya. Berarti ada kadang orang yang disenangi kucing, baru dia datang kucing udah menggesek-gesekkan badan ke kakinya. Kadang-kala disimbani sama kucing, dia diam, dia senyum saja. Ini orang baik ini biasanya. Orangnya ini lemah hatinya, lembut hatinya, tidak kaku, tidak keras. Baik akhlaknya, sampai kucing saja senang. Disimbani sama kucing, dielus-elus kakinya dengan tubuhnya si kucing tadi itu. Ini pertanda orang ini baik. Artinya kucing tidak kabur darinya. Tapi begitu kamu datang, kucing langsung lari, kamu berarti ini akhlaknya tidak baik. Sampai binatang aja tahu. Wasuhudil kalbati al-haita khaufan minhu, dan tanda seseorang itu buruk akhlaknya, anjing itu naik ke atas lantai atau tembok karena takut darinya. Anjing aja kabur darinya. Biasanya kita yang kabur dari anjing. Ini anjing yang lari darinya. Berarti lebih menyeramkan dari anjing lagi orang ini. Bengis, tidak bagus. A'udzubillah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, man khataba imra'atan wa huwa ya'lamu min nafsihi su'al khulqi falyu'limha bidzalik. Barang siapa yang meminang wanita dan dia tahu dia punya akhlak yang tidak baik, maka hendaknya dia memberitahukan kepada wanita itu tentang akhlak tidak baiknya. Harus terus terang, bahasa sekarang, transparan, terbuka. Saya mau melamar kamu sebagai istri. Kata dia, bagaimana pian di rumah tangga? Harus jujur. Wah, kalau saya di rumah tangga biasanya saya suka marah-marah, suka main tangan. Berani begitu ngomong, jadi tolak sama perempuan. Ya kalau nggak mau seperti itu, ya bagus-baguslah diri, perbaikilah dirimu. Iya, perbaikilah dirimu, supaya dapat jodoh yang baik juga. Kenapa kata Sufyan Ats-Tsauri harus dia beritahukan perangainya kepada wanita itu dengan jujur, dengan transparan dan terbuka? Wa illa, dan jika dia menyembunyikannya, ghasyaha, sama saja dia mengelabui wanita itu, menipu wanita tersebut. Tidak terus terang.
Begitu datang meminang perempuan ke tempat orang tuanya, pakai baju koko, pakai sarung, ya wangi, kalah anak pondokan. Ya. Wah, akhlaknya masya Allah. Ya. Sama adik perempuan, calon ipar, dielus-elus, sekolah kelas berapa, umur berapa tahun, siapa namanya. Pas sudah kawin, ditendang tuh adik ipar. Ini penipu jadinya. Ya, sok-sok lemah lembut. Baju kokonya udah nggak dipakai lagi sampai kumal, sampai betahimanan. Iya, celak sarungnya nggak dipakai lagi. Penipu ini, penipu. Dikira rajin ibadah. Pas masuk waktu sholat, ada tempat wudhu nggak di sini? Kiblat di mana ya? Udah jadi istri, diajak istri marah. Apa? Sholat saya sendiri, ngajak-ngajak orang. Terserah gue, nah masuk neraka aku juga. Nah ini sudah keras hati, buruk akhlak, penipu lagi. Iya. Waktu datang baju koko, kopiahan, lembut, ada maunya. Jangan seperti itu. Apalagi wala dayyiqas sadri, dan tidak boleh orang mukmin itu sempit dadanya. Maksudnya apa? Maksud sempit dadanya itu adalah merasa gundah, merasa sumpah terus, sempit dada. Jangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, man kathura hammuh saquma badanuh, wa man qalla wara'uh mata qalbuh. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang banyak sumpek, banyak pikiran, maka akan sakit badannya. Akan sakit badannya. Wa man qalla wara'uh mata qalbuh. Dan barang siapa yang sedikit sikap wara'nya, sikap keberhatiannya, sembarangan makanan mau halal mau haram tetap disantap, pakaian, perkataan dan lain sebagainya mau halal mau haram tetap dia lakukan, ini akan mati hatinya, kata beliau. Nah, jadi tidak boleh dayyiqus sadr, yaitu bersempit dadanya. Lapangkan dadamu, ya. Karena orang yang sempit dadanya maka akan sakit badannya. Dulu ada di daerah Eropa sana orang yang bekerja, saya pernah baca di artikel gitu. Orang ini bekerja di gudang es. Dia bekerja di daging. Daging itu kan biasanya di dalamnya itu kan penuh dengan es supaya awet. Ketika orang ini bekerja di situ, jam keluar para karyawan sudah pulang, dia telat keluar, dia telat untuk pulang. Akhirnya apa? Akhirnya dikunci sama penjaga. Karena penjaganya itu sudah melihat jam, sudah waktunya dikunci pintu itu, ya dia kunci sesuai dengan tugasnya. Dia pulang. Orang yang sedang terjebak di dalam ruangan dingin tersebut langsung kaget dia, panik dia. Pas dia lihat udah dikunci, dia gedor-gedor udah nggak ada lagi orang di luar. Sumpah dia, ketakutan dia. Akhirnya dia menulis wasiat kepada orang-orang yang terdekat dengannya. Saya minta maaf, macam-macam isi suratnya. Karena saya terjebak di freezer ruangan es ini. Saya tidak mungkin selamat dari sini. Pokoknya macam-macam dia nulis. Pagi harinya dibuka, ditemukan sudah mati betulan. Sehingga semua kebingungan, kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Setelah dilihat suratnya, isinya semua seolah dia memang sudah pasrah, sudah mengatakan bakal mati besok. Usut diusut, kalau biasanya ruangan itu dikunci, suhu dinginnya itu dikurangi sehingga menjadi normal. Nggak mungkin orang ini mati kedinginan. Nggak mungkin mati kedinginan. Artinya biarpun dia terjebak di sana 1 hari 1 malam nggak bakal mati. Mati kedinginan maksudnya. Kenapa? Karena suhunya setiap kali dikunci dikurangi dulu sampai normal. Jadi dia mau di dalam mau di luar sama. Terus kenapa dia tetap mati? Dilihat matinya bukan karena kedinginan. Ternyata karena terlalu panik. Yang membuat dia mati itu adalah kepanikannya itu. Subhanallah. Mati akhirnya dia. Dari saking paniknya nulis surat. Orang tahu dia ini mati karena panik dari isi suratnya itu. Ya, dia sudah mengatakan dirinya bakal mati. Kata tukang jaga freezer itu, ruangan freezer tadi, dia bilang,
Ini setiap kali karyawan pulang, pintu dikunci, suhunya dikurangi sehingga normal. Nggak mungkin mati kedinginan. Dia otopsi betul, nggak mati kedinginan dia ini. Ternyata mati karena panik, karena sumpek, karena ketakutan. Makanya orang mukmin tidak akan pernah ketakutan. Orang mukmin tidak akan pernah sumpek. Karena dia selalu tawakal kepada Allah. Karena dia selalu pasrah kepada Allah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, "Khalli ankal ham, ya qalbil hazin, wa tawagga' waridan fi kulli hin. Yashrahis sadrah minal haqqil mubin." Yashrahis sadrak minal haqqil mubin. Khalli ankal ham ya qalbil hazin wa tawagga' waridan fi kulli hin. Yashrahis sadrak minal haqqil mubin. Yashrahis sadrak minal haqqil mubin. Khalli ankal ham ya qalbil hazin. Tinggalkan darimu segala kesumpekan, wahai hati yang sedang sedih. Wa tawagga' waridan fi kulli hin. Nantikanlah pertolongan, pemberian dari Allah Ta'ala fi kulli hin, di setiap saat. Yashrahis sadrak minal haqqil mubin. Maka dadamu akan terasa lapang daripada Allah yang maha hak, benar, lagi maha nyata. Artinya, jika kamu ingin tenang hatimu, maka pasrahlah terus dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Jangan protes. La yaktur hammuk ma qaddir yakun. Jangan banyak kamu bersedih. Jangan banyak kamu sumpek. Ma qaddir yakun. Apa yang ditakdir pasti terjadi. La yaktur hammuk ma qaddir yakun. Wala mudahinan, dan tidak pula orang yang mukmin itu mudahinan. Apa sih mudahinan itu? Cari muka. Atau bahasa sekarang itu menjilat. Atau menjilat, cari muka. Dicontohkan di sini, al-mudahanatu hiya antara munkaran wa taqdiru ala daf'ihi wa la tadfa'uhu hifdhan li janibi murtakibih ay bi kaunihi sadiqaka aw habibaka aw janibi ghairihi aw li qillati mubalatin fid din. Artinya mudahanah diantaranya adalah antara mungkaran, engkau melihat kemungkaran, wa taqdir ala daf'ih, dan kamu mampu untuk menolaknya. Wala tadfa'uhu, tapi kamu tidak bangkit untuk menolaknya. Hifdhan li janibi murtakibih, karena kamu menjaga orang yang melakukannya. Kenapa? Ai bikaunihi sadiqaka, karena dia adalah sahabat dekatmu. Au habibaka, atau kekasihmu. Au janibi ghairi, atau di janibi ghairi, au janibi ghairi, atau karena menjaga sisi yang lainnya. Au liqillati mubalatin fid din, atau memang tidak ada sama sekali perhatian dan kepedulian dalam agama. Nah, itu artinya mudahana. Kalau orang lain nggak boleh haram, pas giliran kawannya diam. Kayak Paulus sudah lanjut aja kada apa-apa ikam. Kenapa? Karena kamu menjilat. Kamu cari muka. Naudzubillah. Giliran orang miskin nanya sama dia, oh nggak boleh, haram itu, riba itu. Oh nggak boleh, haram itu riba. Giliran orang sugih nama takun, ada Jepang kaulnya nang boleh akan dong. Aja umpat nang boleh akan aja pian silahkan gawi. Dapat duit rancak loninya. Lalu berubah hebat wa menjilat. Ya, dan orang fakir yang tidak menguntungkan dia, jangan, haram. Nanti riba itu dosa besar itu. Enggak boleh. Pas orang sugih, ulun guru wae nah, anak menggawi yang ini nah. Nyaman penghasilan banyak kan pian nyaman dapat juga sawabnya kena. Ayo nak kayak gawe, ada apa-apa. Ini ada aja madhab anu boleh aja, ya anu ini boleh aja. Ada aja kalau yang boleh akan tuh. Lain di sini, lain di situ. Ini kada memberikan manfaat sama dia. Haram, dosa besar itu. Nanti tobat cepat-cepat, mati kafir atau suul khotimah nanti. Tahajud-tahajudnya, enggak, jaja.
Giliran orang sugih dicari-cari alasan, cari-cari kau kadang kena kau mencarikan kitabnya lah. Subhanallah, menjilat ini. Hah? Wa qala sahibul qamus mengatakan wal mudahanatu, mudahanah itu adalah izharu khilafi ma tudmir, menampakkan sesuatu yang beda dengan yang kamu sembunyikan dalam hati. Kal iddihan, seperti orang pakai minyak. Nah, orang pakai minyak menceronong kulitnya. Padahal kalau luntur minyaknya kasar. Orang pakai bedak putih muhanya. Pas betampungas hirang lutung. Iya, itu tuh iddihan, berminyak. Artinya beda yang disampaikan dengan yang ada di hati. Karena apa? Karena ada alasan tertentu, biasanya itu karena keuntungan duniawi. Padahal dia tahu ini haram, tapi karena yang melakukannya adalah orang yang biasa memberikan pemberian kepadanya, lalu kadang menagur kalau pindah ke dibarinya lagi. Kasihan. Orang seperti ini nggak enak hidup. Mudahin, menjilat. Wala mukhadi'an, dan tidak pula menipu. Orang mukmin tidak boleh menipu mukmin yang lainnya. Tidak boleh menipu. Wala ghasyan, dan tidak boleh pula mengelabui. Iya. Tidak boleh menipu, tidak boleh mengelabui, curang atau culas, baik dalam perdagangan ataupun yang lainnya. Nah, seperti misalnya mengurangi takaran. Mestinya seliter, rupanya bagian bawah itu dipertebal 2 jari. Lumayan berkurang kan, 1 liternya kurang 2 jari. Kali 10 liter, berapa jari itu? Hah? 10, berapa? Jadi 20 jari kan? 10 liter jadi dari 20 jari itu hampir seliter juga jadinya. Jadi dalam sebelek itu selitarnya ujung menipu. Nah, hati-hati. Di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi para mutaffifin. Apa sih mutaffifin itu? Ditafsirkan oleh ayat sendiri. Jadi Quran itu kadang ditafsirkan oleh Quran sendiri, kadang Quran itu ditafsirkan oleh hadis, kadang ditafsirkan oleh lughah, bahasa Arab. Ya, tentunya para ulama yang pakar tafsir mentafsirkannya. Nah, ini termasuk dalam kategori tafsirul Quran bil Quran. Fawailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mutaffifin. Siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka lah apabila menakar kepada manusia, kepada orang-orang, yastawfun, merugikan. Alladzina wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, sama. Dan apabila mereka menakar dan menimbang, yukhsirun, merugikan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Tidakkah mereka tahu? Tidakkah mereka menduga, mengira, meyakini bahwa mereka kelak akan dibangkitkan di hari yang besar, hari kiamat. Boleh sekarang tidak ada yang tahu sikap dan perbuatanmu, tapi ingat Allah Ta'ala Maha tahu. Tapi ingat, Raqib dan Atid selalu hadir untuk mencatat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan matamu dan yang apa saja yang dipendam di dalam dadamu. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dia mengetahui yang kamu sembunyikan dan yang kamu nampakkan. Wail bagi orang seperti ini. Celaka atau masuk neraka wail, sebuah lembah yang ada di neraka jahanam, yang neraka jahanam sendiri mengeluh dengan panasnya lembah wail itu. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh. Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang curang, barang siapa yang menipu, mengelabui, falaysa minna, maka dia bukan daripada golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, macam-macam bentuknya menipu dan mengelabui itu. Barang yang
KW dibilang orsinil. Wah ini asli nih, orsinil ini barangnya nih. Padahal barang KW. Barang yang lokal dibilang barang impor. Ini barang impor dari luar negeri, padahal lokal, tiruan. Nggak boleh. Ditulis serba 5.000. Pas dilihatangi, ini berapa? Selawi ribu. Maka tulisannya serba 5.000. Itu lain mang di muka tuh, kan bisa bener. Ada juga menulis dari jauh-jauh, apa tuh namanya biasa, langkeng lah biasanya, 1 kilo 10.000. Hancap menyinggahi sakali diparaki setengah tulisannya. Jauh-jauh pindahnya sekilo, pas sudah parak sekalinya 1 miring 2 tapi halus. Setengah kilo 10.000 ya larang. Bisa bener malah orang maka sudah singgah-singgah sekalinya, ya Allah. Berjualan limau madu. Ini manis pianjer. Nah, pada percaya nah, makan ya. Nang diambil, nang dijadikan contoh lain, nang dijual di hadapan. Lalu yang buka ya, manisnya 3 kilo aja langsung. Buat apa berelaan lah, jual sadaya berelaan lah. Jadi jadinya dengan berelaan tuh halal jadinya sudah. Jadi jangan bukan sama-sama berelaan. Nya kada tahu, dikira berelaan apa. Mbak sudah di tengah jalan makan, masamnya mungkin pian tak ambil nang masam jangan anak. Yang ini manis bahaya nah, pindah beluang-luang nih. Pindah ada titik-titik hirang nih manis iyalah bukan. Masam pulang harus 3 kilonya masam berataan. Pantas ya berelaan gitu. Kayak betul hukumnya tetap dosa inti. Berelaannya inti nggak sah. Karena apa? Tidak dijelaskan berelaan apa. Jangannya sudah tak 3 kilo berelaan nah tuh masam berataan. Nah baru sah. Amun sudah nggak itu baik boleh kan? Ya kalau kayak gitu gak sah berelaannya. Berelaan apa? Menipu kamu. Iya, hati-hati. Jual semangka habang-habang nang dikuyak, nang dijual putih campur habang, merah putih. Nah, hendak dibulikakan. Ini kan 17-an kita, Agustus. Hari merdeka. Semangkanya pun merah putih. Astagfirullahaladzim. Wala muqaddiman lil aghniya'i 'alal fuqara, dan tidak mendahulukan bagi orang yang kaya atas orang yang fakir. Ini juga bahaya ini. Ini juga bahaya. Giliran orang sugih mengundang bahancap. Hancap tulang. Giliran orang fakir kada mau menolaki. Nah, ini termasuk orang yang tidak berakhlak sebagaimana akhlaknya orang mukmin. Hanya mau pergi ke tempat orang yang kaya saja. Sementara orang yang fakir dia tidak mau berangkat. Padahal tidak punya udzur. Lain kalau punya udzur, lain lagi. Ya, kalau orang punya udzur itu biarlah orang sugih. Munnya ada udzur, ada kawa. Dia sudah punya jadwal di lain, lalu ada yang ngundang. Mau fakir, mau miskin, masa kita khianati jadwal orang yang sudah kita sepakati? Kan nggak bisa. Begitu. Lain halnya, memang tidak ada kegiatan apa-apa. Orang fakir mengundang, ada hakunnya. Pas orang sugih, hakuninya. Nah, ini bukan orang mukmin yang sejati. Karena lebih mendahulukan orang sugih daripada orang miskin. Tanpa udzur, tanpa alasan yang dibenarkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, atba'ul anbiya'i fi kulli zamanin al-fuqara'u wal masakin dunal aghniya'i wal mutakabbirin. Pengikut-pengikut para nabi di setiap masa itu biasanya orang fakir dan orang miskin itu. Itulah pengikut para nabi, bukan orang-orang kaya dan orang-orang sombong. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, at-ta'azzuzu 'alal aghniya'i tawadhu'un. Ta'azzuz 'alal aghniya, jual mahal sama orang sugih itu tawadhu. Ya. Bapak bian kawakah menolaki malam nih, maaf aja ulun ada acara juga di lain.
Pian gagalakan aja pada hulunnya tulak, maaf, nggak boleh begitu. Kalau pian pengen nanti tunda malam minggu depan. Kata kawal sudah habari yang lain, sudah, mohon maaf belum udah kau hadir. Karena orang yang itu lebih dulu daripada pian. Begitu, ya. Jangan, iyalah, ayo enak. Aku ada halangan, kadang-kadang ganti yang lain lah. Tiba tulak lawan orang nang sugih. Nah ini pecundang ini. Pecundang. Nauzubillah min dzalik. Ya ini mirip-mirip saja dengan yang si Mudahin tadi. Mudahin. Nabi itu idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah wa huwal abus syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Kalau diundang orang fakir, Nabi langsung segera untuk memenuhi undangannya. Beliau adalah seorang ayah yang penyayang bagi anak yatim dan janda-janda tua. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ta'azzuz 'alal aghniya'i tawadhu'un. Ta'azzuz itu merasa bangga, jual mahal di hadapan orang kaya, itu adalah tawadhu. Ini tawadhu. Fa'lam ya akhi dzalik, maka ketahuilah wahai saudaraku yang demikian itu. Wa iyyaka wa mujalasatal aghniya'i wa abna'id dunya. Hati-hati kamu sering duduk dengan orang kaya dan orang-orang yang cinta dunia, anak-anak dunia. Illa kecuali li daruratin syar'iyyatin, karena darurat yang syar'i. Yasubu laka ma'a dzalik. Boleh untukmu bersamanya darurat itu yang demikian itu. Itu enggak apa-apa. Kalau ada kepentingan agama, kamu datangi orang kaya, boleh. Iya. Kamu sekarang misalnya mau membangun masjid. Pas kebetulan ada orang kaya, kamu dekat dengan dia bukan karena untuk pribadimu, untuk masjid yang kamu bangun, untuk madrasah yang akan kamu kelola. Ini manfaatnya untuk semua umat muslimin muslimat. Itu enggak apa-apa. Itu kita tidak mudahin namanya. Tidak dianggap mencari muka dan menjilat. Karena bukan untuk pribadi, untuk orang banyak, untuk umat Islam. Lain lagi itu. Oh, kebetulan Bapak Haji ada di sini. Itu kita lagi sedang bangun masjid atau kita lagi sedang bangun musholla. Kalau pian ada dana lebih, mohon bantuannya. Itu enggak apa-apa. Ini untuk orang banyak. Bahkan itu namanya kita menggunakan jah, taujah, kehormatan. Tepat pada tempatnya itu. Kehormatan kita gunakan tepat pada tempatnya. Karena apa? Untuk orang banyak. Itu enggak apa-apa. Lain halnya, aku jena hendak membangun ruko, kekurangan dana. Kalau ikam hendak menyumbang isan ruko ampunku, ruko ampun kamu itu. Ini lain lagi ceritanya. Karena dia mulia, si haji tadi menjurung ya, tapi untuk pribadi. Ini mudahin juga namanya ini. Lain, beda lagi halnya kalau untuk orang banyak. Seperti sekarang nih, sedang akhir-akhir ini kan ada korban bencana banjir. Kita dekat sama orang kaya, telepon. Assalamualaikum Ji, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Ini kita lagi sedang menggalang dana donasi bantuan untuk korban banjir. Antum ada uang lebih, silahkan bantu juga ikut andil di sini. Ini kan bukan mencari untuk pribadi, untuk orang banyak, boleh. Karena kita dianggap orang terhormat, maka orang yang kaya tadi akan mengeluarkan uangnya demi untuk membantu fuqara dan masakin dan korban banjir tersebut. Itu enggak apa-apa. Bahkan kita menolong orang kaya tadi, mengajak dia untuk mendermakan hartanya ke jalan yang baik. Jadi kita itu sama dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu disuruh sama Allah Subhanahu wa taala kalau yang seperti itu. Itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu atas kebaikan dan ketakwaan. Lain untuk pribadi. Ya lagi ceritanya itu. Madrasah itu untuk siapa? Untuk umat muslimin muslimat. Musalla itu untuk siapa? Muslimin muslimat. Iya. Majelis untuk siapa? Muslimin muslimat. Bukan untuk pribadi. Begitu. Tempat belajar untuk siapa? Muslimin muslimat. Untuk orang banyak.
Perpustakaan misalnya untuk siapa? Untuk muslimin muslimat yang rajin membaca. Iya. Pokoknya kalau untuk orang banyak itu tidak masuk dalam kategori mudahana dan tidak masuk dalam kategori ketika kita mendatangi orang kaya demi untuk itu semua, itu tidak dikatakan menjilat. Tapi kalau untuk pribadi, untuk kepentingan sendiri, ini yang tidak boleh. Paham? Nah, itu kita harus ta'azzuz. Wala mutaraddidan 'ala salatin, dan tidak mondar-mandir kepada penguasa. Orang mukmin tidak seperti itu sifatnya. Maimun bin Mahran mengatakan, suhbatu sultan khatarun azimun. Bersahabat dengan penguasa itu bahaya besar. Jangan bangga, saya kenal dengan Pak Bupati. Bupati itu, kenal sekali, saya dekat dengan dia. Gubernur, saya dekat dengan dia. Khatarun azim loh. Itu bahaya besar. Kenapa? Kata Maimun bin Mahran, fa innaka in ata'tahu, karena sesungguhnya apabila engkau menuruti kemauannya, khatarta bidinik, engkau telah berbahaya dalam agamamu. Engkau mengorbankan agamamu. Apa jar penguasa tadi dituruti terus, kada tahu halal, kada tahu haram, turuti terus, bahaya agamamu. Ngaran sudah parak, ayo sudah. Aku hendak mencalon pulang periode kedua ini nah. Ikam ku amanati kan banyak kalau bisa murid di majelis. Nah, duit 10 juta julungi seberatan murid di majelis ikam 100.000 orang, suruh cucuk aku. Ngarang sudah akrab nih. Beres. Padahal hatinya deg-degan. Amun masih ada rasa takut. Menjaga dada. Kena ikam kumpulakanlah jamaah banyak-banyak. Aku kena pas tengah-tengah majelis datang kena beri aku waktu untuk sambutan. Ayo jangan. Mau kada mau akrab. Hati-hati kamu. Sekarang agamamu, ilmumu kamu gunakan untuk dunia. Itu gara-gara akrab sama penguasa. Wa in asaitahu, dan jika engkau melanggarnya, tidak menurutinya, khatarta binafsik, kamu akan bahaya pada dirimu. Kan serba salah kalau hendak ada dituruti. Labar mungkin dicari-carinya kesalahan ke penjara mungkin atau. Apa-apa dicarinya kesalahan? Diancamnya kah, diintimidasinya kah? Nih lalu bingung kenapa? Kamu sih dekat-dekat banget dengan penguasa. Hati-hati, kalau bukan agamamu yang bahaya, dirimu yang bahaya. Kalau kamu turuti kemauan mereka, agamamu bahaya. Kalau kamu tolak dan tidak terima kemauan mereka, dirimu yang bahaya. Itulah kalau dekat dengan penguasa. Terus bagaimana? Kata Maimun bin Mahran, "Fassalamatu alla ta'rifahu wa la ya'rifak." Maka jalan keselamatan adalah kamu nggak usah kenalan sama dia dan dia nggak usah kenal sama kamu. Enak kayak gitu, bebas kita. Iya, netral bahasa sekarang. Tapi dia mau berkunjung ke tempat pian, silahkan sebagai tamu, tapi sebagai tamu ya silahkan. Mas tamu ditolak, nggak boleh. Tapi jangan megang mikrofon, jangan sambutan-sambutan, duduk aja, duduk manis. Iya, dengerin nasihat-nasihat ulama, begitu. Apalagi musim kampanye. Ulun hendak hadir, silahkan. Kalau perlu kandidat 2, kandidat 3 semua hadirkan di majelis, kasih nasihat semuanya. Iya. Begitu. Kalau sebagai tamu silahkan, tapi kalau untuk berkampanye, untuk propaganda, maaf. Ini majelis taklim. Bahtera menuju akhirat. Bukan untuk dunia. Kasihan. Makanya kata Maimun bin Mahran, yang enak itu kamu nggak kenal sama dia, dia nggak kenal sama kamu, enak. Ini pengalaman pribadi ya, ulun kemarin itu ada pernah ngisi acara di suatu daerah gitu. Pas ada pejabat hadir di sana, orang terkenal, ya terkenal banget. Sudah selesai acara, dia bilang, "Bib, ulun kawak kena mau undang pian. Ulun ada bisi beberapa lembaga pendidikan dan ada juga di daerah Banjar itu kuliahan," katanya ini. "Insya Allah bisa saja," kata kita kan. Ya. Minta nomor HP pian. Catat 08134 947990.
Ternyata sudah ada nama ulun di HP dia. Kapan kenalnya ulun sama dia? Oh, sudah ada Beb nama pian di sini. Kaget kita, kenal nggak sama dia? Gak paham kok timbul ada nama saya di situ. Itu sudah ada ngaran pian Habib Ibrahim. Loh, kapan pian? Catat nomor HP ulun. Gak tahu ya kok ada di HP saya katanya. Wallahu a'lam. Hebat ini. Kasyaf. Wallahu a'lam dari mana kok dia bisa tahu nomor HP kita. Padahal kita gak pernah bercengkrama. Sudah ada nomor HP pian di sini. Oh iya, sudah. Sudah. Terus bangga ente kayak gitu. Wah, orang terkenal sampai ini aja nyimpan nomor HP saya. Bangga. Apaan bangga? Hati-hati kamu. Udah. Nah, muka itu ulun miss call ya. Nah, catat nomor HP ulun. Kalau ada perlu, Bib, telepon aja. Sampai sekarang nggak pernah anak SMS wala miss call. Ngapain dia? Dia mau datang ahlan wa sahlan. Sampai sekarang nggak ada anak. Nggak tahu, mungkin sudah terhapus nomornya, nggak tahu lagi anak. Apalagi pas ganti HP. HP baru ya. Bukan HP baru, HP lama udah pecah. Mau nggak mau diganti. Iya, paham? Bangga gitu. Hati-hati ente dekat sama dia, akrab. Apa kata dia, ente harus turuti, walaupun haram. Bahaya agamamu. Kalau nggak turuti, kamu yang bahaya. Itulah sifat penguasa. Kecuali kamu dekati dia untuk mendakwahinya dan memegangnya supaya dia terarah kepada yang baik. Bagus kalau kayak gitu. Kamu arahkan kepada yang baik, bagus kalau begitu. Fudail bin Iyad mengatakan, apa kata Fudail bin Iyad? La yasluh an yadkhula alal umara'i wa yukhalitahum illa mithlu amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab. Tidak pantas untuk masuk ke pintu-pintu penguasa dan bergaul dengan mereka kecuali orang yang selevel dengan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Wa amma amthaluna, dan adapun orang-orang semisal kita, fala yasihhu lahu an ad-dukhulu alaihim, maka tidak pantas untuk masuk kepada pintu penguasa. Kenapa? Li ajzihi an muwajahatihim bin nushi wal inkar. Karena dia tidak mampu menghadapi para penguasa itu sebagai penasehat dan mengingkari kemungkaran yang dilakukan olehnya. Fima yarahu minhum minadh-dhulmi wal jawr, yaitu pada apa yang ia lihat dari mereka dari kezaliman dan kezaliman dan kelaliman, wa nahwihi, dan sejenisnya, ka farshil harir wasatair wa ghairi dzalik. Seperti misalnya ada di situ digelar permadani dari harir, harir sutra ya. Nah, itu kan kemungkaran, bisa kita menegur. Atau di situ ada patung-patung di rumahnya, bisa kita negur. Oh, Pak Gubernur, buang nih Pak Gubernur nih. Ini nih mengundang malaikat rahmat nggak mau masuk nih. Ini apa nih, patung-patung apa nih? Patung. Buang. Wenti berani kayak gitu. Kalau nggak berani kayak gitu. Nah, ini ulun nukar patung nih terbuat dari emas, ulun nukarnya terbuat dari enggut-enggut kepala, padahal kemungkaran depan mata itu. Ini sebagai contoh aja kata beliau. Iya. Nah, kalau kayak Sayyidina Umar, nggak apa-apa ente dekat sama Umar, karena ente yang pegang dia dan arahkan kepada yang baik-baik. Tapi kalau nggak kayak Sayyidina Umar, jangan yakan no, kata orang Arab. Jangan sok. Karena papa aku hendak menyetirinya, ente yang disetir sama dia. Ente yang dikambing hitamkan nanti. Siapa ente? Sayyidina Umar ente. Ini yang mengatakan adalah Fudail bin Iyad. Kalau kamu tidak bisa seperti Sayyidina Umar, jangan berani-berani dekat-dekat dengan Mu'adz. Jangan akrab. Kecuali darurat betul. Iya, darurat betul. Baru kamu menghadapnya. Wala sakitan 'alal inkari 'alaihim ma'al qudrah. Dan orang mukmin itu tidak berdiam atas mengingkari atas para penguasa ma'al qudrah, tentunya bersamaan dengan kemampuannya. Artinya dia mampu untuk mengingkari, wajib dia untuk mengingkarinya. Wallahu a'lam bishawab. Udah jam 8:10.